Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rekatul Rohaniyah Auliyaul Tis'ah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di sini wa dunia wal akhirah. Rahayu sagung sumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita. Nah, ayo, apa? Ya, apa namanya, kalau orang-orang itu bilang katanya itikaf di masjid ya. Aku sendiri kan volumenya bisa diperbesar dan tak kamu pada mundur terus dino buatan. Kan kalau orang-orang tuh suka bilang katanya kalau 10 malam terakhir kan kita suruh itikaf di masjid kan gitu. Iya. Nah, itu apa namanya? Kalau dari penjelasan Bang Yai tadi kan katanya nggak boleh bubuk kan gitu, nggak boleh tidur. Iya. Terus bener-bener berarti kan melek gitu ya Mbak Iya, ya? katanya kalau butuh itu nggak bakal ketiduran. Nah, nggak bakal ketiduran berarti Tadi bilangnya ya kalau butuh kan nggak bakal ketiduran ya. Kembun ya kan. Tidur juga nggak tenang, nggak bakal bisa tidur. Oke, oh ya kan. Saya berarti orang-orang yang itikaf di masjid itu nggak tidur. Iya. Kita tidur di masjid. Nah, ya namanya kita juga Nggak tidur gitu Kita benar. kok tidur. Karena kan aku nggak tahu Mbak, maksudnya orang yang Etika pada itu duduk ngapain? diam, meninggalkan segala hal-hal kesibukan duniawiah. Jiwanya hanya fokus, ya, takorup mendekatkan diri kepada Allah. Mafi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sampai jam 00. Sampai nunggu sahur. Aku nggak kalau turun nanti malah nggak sahur. Turun malah subuh kawan ini. Dari bawah itu ya. Kamu harus masih kita. Ngapain etika ya kan? Berarti mulainya dari jam 00 ke sana ya? Iya. Jam 00. Enggak, di rumah juga boleh kan Mbak? Ya. Di rumah juga boleh kan? Di masjid. Apa? Harus di masjid? Ya, nah, harusnya ada masjid. Harus di masjid. Kalau nggak masjid nggak bisa itu. Kalau di rumah, susah di masjid. Ya, masjid itu berasal dari akar kata sajadah, yasjudu, sajedan. Masjidun itu namanya isim makan. Masjid itu isim makan. Isim makan itu kalimat yang digunakan untuk menerangkan sebuah tempat. Jadi masjid itu adalah keterangan tempat. Kalau sajadah itu orang yang telah sujud tunduk patuh, sujud, ya sujud akan sujud. Masjid berarti tempat orang sujud. Di mana tempat orang sujud itu? Dalam hadis Rasulullah menyatakan al-ardu kulluha masjidun ilal makbarah wal hamamah. Al-ardu, bumi yang terhampar ini, kulluha, seluruhnya masjidun, tempat sujud. Semuanya masjid. Ilal makbaroh, kecuali kuburan. Wal hamamah, toilet. Ngapain gue etika pernah toilet yang itu dipakai tempat sujud. Di situ tempat kita sujud tunduk langsung berserah diri. Ya kan? Itu ya. Kenapa? Ya.
Ya. Perintah di Lailatul Qadar itu perintah ibadah sholat itu ucapan Nabi ya, karena di sini kan nggak ada ya. Apa? Perintah suruh sholat ibadah gitu ya. Sholat apa? Suruh sholat ibadah. Iya. Itu berarti sabda Nabi. Karena kan di Al-Quran nggak ada buat sholat ya, karena itu cuma turun Al-Quran ya. Iya. Malam Lailatul Qadar itu ya. Iya. Dan perintah untuk sholat itikaf itu sabda Nabi. Sabda Nabi kan dari tadi hadis. Kalau sabda kan sabda Nabi bukan firman Allah. Berarti bukan dari Lailatul Allah. Qadarnya kan Allah yang beritakan. Yang konakan. Ya. Saya mau tanya nih Pak. Itu saya yang bingung itu masalah iman itu saya bingung Pak. Masalah apa? Iman tadi masa bingung saya. Masalah Iman. ya iman itu apa? Iman itu. Semua dasar amalan soleh termasuk dasar puasa itu kan iman. Iya iman. Nah permasalahannya itu kita itu kan iman kita itu diterima kok enggak itu kita kan nggak tahu ya. Kita cuma mengaku informasi di Al-Baqarah itu kan banyak orang yang mengaku beriman padahal dia tidak beriman. Iya. Pertanyaannya gini, saya mau minta bocor. Gimana tanda-tandanya seseorang yang imannya diterima? Itu aja. Tanda-tanda Imannya udah diterima. Kan memang iman itu kan diterimanya kan menyaksikan dan menyaksikan yang disaksikan yang diterima. Tapi kalau belum bisa begitu berarti kan seolah-olah menyaksikan tadi yang paling rendah. Pertanyaannya kita bocoran orang yang kira-kira imannya diterima itu bocorannya kayak apa? Diterima ya, imannya harus diterima. kalau kata-kata diterima itu kan ada sesuatu yang diserahkan ya. Ya, ya. Saya serahkan HP ini pada Bu Lasri. Betul nggak? Ya. Ini kan belum diterima. Nggak diterima kan? Iya, bisa. Berarti ini masih boleh nggak saya ngaku di HP saya? Boleh. Kalau ini nggak diterima Bu Lasri, Bukan milik dia. ya. Apa boleh saya mengakui? Kalau nggak dikasih nggak boleh. Maksud masih ngaku kan tadi udah diterima. Iya. Nah, tandanya iman diterima itu orang sudah nggak ngaku beriman. Jadi nggak mungkin nggak diakui. Aku orang ngaku iman, maksud apa sih ngaku nolak? Loh, orang nggak ngaku iman kok. Loh, kan dibilang bahwa mau bingung ini kan yang ngaku iman. Lu ngaku iman tapi menurut kamu nggak beriman. Aku orang ngaku iman kok. Loh kamu harus asalkan Gusti Allah kok kepercayaanmu semua. Karena saya iman semua tak serahkan kepada Allah. Kan saya udah nggak ngaku apa-apa. Semua Allah yang ngurusin. Apa yang akan saya akui? Katanya minta tandanya. Dan saya sampai saya ngaku-ngaku ya berarti belum diterima. Ini masih ngaku-ngaku. Nah itu salahnya ngaku-ngakunya lah diakoni. Kalau sekarang nggak terima di rumah Orang ngaku-ngaku itu mudah dan murah, cuma yang jadi masalah diakui apa tidak. Nah gak diakoni kan isin. Aku ngaku-ngaku pacarnya Bu Lasri. Wah, aku demen juga. Aku malu nggak? Malu. Itu nggak mau ngomongnya kan Bu ya. Ngaku-ngaku kok enak gitu loh. Mau cuma ngaku. Dikatakan itu marah. Sampai nang Pak Wasri wong kafir ora apa-apa to. Wong aku kafir rak jaremu, kowe iman baru jaremu, kok jare pangeran kowe iman ora. Mendingan aku kafir jaremu tapi iman jare Gusti Allah. Daripada kowe iman jareku tapi kafir jare Gusti Allah pilih ndi? Oh iya ayo meneh lah. Masalah Apa kok aku kudu ngakon itu salah sampean. Wong itu kan prasangka dan pandangan sampean. Orang urusan iman atau urusan karo sampean. Apa imannya ada hubungannya dengan sampean? Enggak ada loh, ngapain aku ngurus sama sampean? Karena aku ngomong urusan karo siapa? Kafir bapak yo ben kafir kan baru jaremu. Kowe iman baru jaremu. Iman dan Aku jarimu kafir tapi jari Gusti Allah iman. Kowe jarimu iman tapi jari Gusti Allah kowe kafir. Aku piye di kita bisa jadi masalah. masalah. Aku mau mengajari dari kemarin enggak
Lain dunia ya iman. Berserah kepada Allah. Ayo, ada lagi. Itu kan iksan. Baik. Ya. Akhirnya dia sadar bahwa dia terus dia sadar. Selama ini kan masih Dia menyerahkan diri ke Kita ada mereka. Ya, dia benar. urutan dari Aku percaya Ayo, loh. besok ya. Saya percaya aku beda. Sadar apa? Aku harus berusaha mendekat. Supaya apa? Supaya saya menyaksikan dia. Kalau menyaksikan, aku Iya. akan mendekat Iya. supaya saya kenalan. Aku udah kenal yang sebenarnya. Aku percaya. Gue serangku nggak serang loh sama urusanku. Gue syaratnya diterima kok. Aku serangan kau nih nggak serang. Gue ditomong. Dari tak kau ini belum ditomong. Dari itu orang pas saya orang kenalan. berarti intinya kesungguhan. Belum kesungguhan itu disebut mujahadah. Pak urung iso lihat latihan terus aduh bosen Iya, benar, latihan benar. iku. Mangsane awakmu iku rada gedel Ya, ngono lho. ini wajah tuh. iya. Iya, wis latihan gedel angel iku kok latihane beler. Kok manusa itu doluman jamu. Lah iku ngerti. Sadar betul. Wis dolen bodoh lagi. Nek ora gelem latihan piye? Udah karena sadar. Berarti urung kiamat. Al-Quran Jadi syaratnya apa? yang Kiamat sih. Ini urusan rohaninya. Bangkit itu setelah kiamat. Yaumul ba'ats sesudah kiamat. Iya. Ya. Ini betul. Karena Namanya, kiamat dulu kan. namanya itu Baitul Iza. Iya betul. Betul. Padahal nek kiamat itu kabeh kudu mati. Kabeh kudu mati. Betul enggak? Kullu nafsin Baitul Iza. semua harus Yang mati. pertama ya. Itu mati sih lagi kiamat. Bagus. Lah kok saya seneng urip ya? Belum Ada kiamatnya kapan? disampaikan ke berapa Ya tahun ya. ya makanya kudu iso mati sadurunge Allah. Allah pembawa Jibril. Allah. mutu kok bla. Mungkin Malaikat Jibril. Matilah kamu sebelum kamu mati. Ya, Rasulullah. Selamat ya kita tahu. Ya. Tinggalkan dunia sebelum kamu dipaksa untuk meninggalkan Ya, dunia. benar, Nanti benar. berat jalanmu. Kita Muhammad Berarti kata mati di sini Ini Bapak artinya Jibril ya. enggak kata mati di sini berarti Ya. selama kita di hidup di dunia masih hidup begini Ya. meninggalkan segala kelekatan itu. Ini Ya. kan selama ini pemahaman hidup kan sekarang ini hidup kan. Iya. Di dunia ini hidup. Ya. Kan kalau udah meninggalkan dunia sebut mati. Berarti mati itu setelah orang meninggalkan tinggalkan dunia sebelum kamu dipaksa meninggalkan dunia. Kalau kamu dipaksa di sana dunia dipaksa untuk meninggalkan gimana? Kamu lagi kasar sama ini tiba-tiba saya dipaksa untuk meninggalkan ini sakit kan? Itu yang bikin kita sakit. Selama itu Ya. Kamu lagi demen-demennya, disuruh ninggalin. Itu yang membuat pertimbangan. Satu sisi abot kono nih. Dia kira-kira kono kan? Saya ini tapi saya harus meninggalkan aku senengnya kalau GE. Ya. Tapi gimana yo? Enak sih kene. Tapi nek harus ninggalke kono. Piye? Aku lagi senengnya karo kono ya. Ngono ya kira. Lorati lho, Pak. Nek dipaksa meninggal. sadar bahwa dia melepaskan Bukan ini loh. Ya. Kata-kata apa itu kan. Benar ya, diserahin dulu lah. Kata soal pertanyaannya. Teorinya paham Pak, prakteknya ada. Prakteknya begini, selama ini yang membuat kita hidup pontang-panting karena ada dunia di dalam hati kita kan. Ya. Ya, hati muncul dari pikiran. Pikiran itu yang dipikirin karena pikiran itu dunia. Pikiran ala diri wasusu bisudurinas, ada bisudurinas ada kolom. Ini ngajak-ngajak hati. Akhirnya nek pikirannya dunia terus, sing keringan mesti urusan dunia. Sampai lali anak, lali bojo kadang nang perkara dunia. Wis urusan anak bojo gampang oleh duniane ngene kono akeh. Akhirnya nelek ning kono, nelecek ning kono, bojo lah jopene anak jopene. Hah? Jadi piye to? Ayo, Kita pas sadar paham. mulai sekarang. Hatiku telah tertutup untuk masuk ke dunia. Kamu tak tinggal lagi mati. Hatiku telah tertutup, pintu hatiku tertutup untuk dunia. Jendela hatiku hanya khusus untuk Allah. Jalan Gatot Subroto. Itu mati gak boleh. Bisa kan? Bisa kan? Jangan ada jawaban tidak bisa.
Itu jawaban orang putus asa. Allah tidak suka orang putus asa itu kafir. Orang putus asa itu kafir. Bisa enggak? Insya Allah akan saya coba. Itu jawaban bijaksana. Belum apa-apa udah bilang nggak bisa. Jangan bilang nggak bisa. Pantang itu energi negatif. Goblok nggak bisa itu. Negatif apa enggak? Jangan jawab tidak bisa. Bisa enggak? Insya Allah Pak, saya akan coba. Benar enggak Pak? Dibilang bisa kan belum dicoba. Yang penting Pak ada usaha untuk mencoba. Bisa atau tidak setelah coba. Jangan kalah sebelum menang. Perang saya kalah caca menang. Ayo Pak Kementerian. Kalah caca menang caca. Coba dulu kalah menang urusan tak. Belum dicoba. Aku sudah kalau perempuan. Coba dulu lagi, enak ora? Belum dicoba ya nomor, enak kan? Udah coba, coba sih enak. Rawi. Iya siapa lagi? Teman kapan dong? Iya. Apa? Ini Mbak, kan kita suruh jagain malam Lailatul Qadar itu kan 10 malam terakhir. Iya. Dari sekarang kan Mbak? Iya. 21 sampai. Iya sampai nanti akhir Ramadan 30. Terus kan itu kan suka-suka Allah katanya datangnya bisa genap tanggalnya kan gitu, bisa diganjil. Ya, nah ya. Saya mau nanya secara pengalaman Mbah Kiai gitu maksudnya Ya. selama sekarang ini gitu dulu gitu bisa minta bocoran Mbah. Pernah nggak sih datang malam Lailatul Qadarnya kan gitu biasanya kan pas yang genep gitu. Menurut saya kan biasanya maksudnya kayak gitu tadi nggak punya apakah pernah punya pengalaman datangnya itu genep Mbak? Ya. Pernah. Ini tanggal 30. Tanggal 30. Genep apa ganjil? Suka-suka bisa genep bisa ganjil. Kalau 30-nya kan full gitu. Kalau 3-nya ganjil, kalau kan 30-nya kan genep. Yang ganjil kan 29. 30 genep, 3-nya ganjil. Wih kok, ojo mikir ngono sing pengen awake dhewe gelem ora busuk ora boleh perhitungan itu namanya. Tunggu sama nak jawab. Ganjil, ini sama pilih alah pengalaman ganjil. Pilihnya ganjil aja 30. Enak dong. 30 itu 3-nya ganjil, 30 ini genep kan. Terserah sama mau pilih genep apa pilih ganjil. Jawaban bijaksana enggak itu? Bijaksana. Tapi pilih ganjil. Kalau boleh ganjil. Genep, mending sama yang genep aja. Udah mulai besok 22, 24, 26, 28, 30. Wah itu genep. Wah Pak Warto, aliran Pak Warto kayak. Mending kan lah ya enggak? Betul enggak? Saya pilih ganjil, mending dipilih. Nah kalau naik turunnya genep, kan Allah kekuasaannya mutlak. Jadi jawaban tanggal 30. Loh, enak kan? 30 terserah, sama harus ngambil ganjilnya apa harus genepnya. Harus ganjilnya terlalu, genepnya terlalu. Cuman kalau menurut informasi tanggal 30 itu Allah nggak suka. Nah, Allah sukanya yang ganjil-ganjil Pak Yai. Iya. Kayaknya nggak suka Allah kalau 30, 28. Menurut informasi nggak? Nah ya, tapi ketika ganjil itu tidak bisa didapatkan, Allah perintahkan genepin 30. Hadisnya kalau 29 ganjil kok tidak dapatkan, genapkan 30. Ada tak hadisnya? Oh iya, baik. Wes sing rada ruwet sithik dan lagi bingung gitu ya saya. Malaikat turun dan Ikuti ganjil aja. udah tahu. Cenderung ke yang ganjil. Ganjil. Ya Allah yang suka yang ganjil tapi Kenapa mengenai itu? Apa? Loh, lebih suka ganjil. yang pasti ganjil itu Allah. Daripada zaman mikirin yang macam-macam, kenapa zaman nggak fokus kepada Allah? Dan Allah yang memiliki Lailatul Qadar, dan Allah yang menentukan Lailatul Qadar itu untuk siapa? Itu cerdas baru. Terus bagaimana?
Bagaimana tandanya iman? Enggak lakonnya apa enggak? Seorang kenapa tak serang oleh ya udah. Hasbi Rabbi Jalallah Maafi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Enggak ada yang dipikiran dan di hati dari kecuali Allah. Sehingga karena Allah apapun yang namanya selain Allah urusannya diberesi karena Gusti Allah. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Ya, bin rabbin min kulli amrin, urusan apa yang sama juga diberesin malam ini sama Allah. Kan enggak ada yang lain. Kan enggak fokus yang lain-lain, itu terserah Allah. Itu harus dijawab dari jawab karena itu rasa dijawab ngono orang gawean ae ngono jawab ono yo ora apa-apa. Ngono ya ora jawab. Jawaban ini lho jawabnya ora jawab. Urusannya tak Gusti Allah. Ora karo aku. Minum bener. Beres bener. Beres. Terus tandane iman piye? Terus aja kok iki Serang pengakuan. Baca dia dari serah terima. Iya. Mesti ganjil. Wong pengen diakoni, pengen ngaku iman, ngaku Islam, ngaku paling suci, ngaku paling Islami. Kok iki malah ora ngaku, itu ganjil. Nah, Allah cinta sama yang ganjil. Jadi sama aja ngiri nek Gusti Allah itu cinta karo aku. Makanya pelayanannya juga beda. Lagi tingginya beda kan sampe. Ono sing doken. Buat ganjil. Mbak Min kan Mbak Min ora gelem mana. Apalagi kalau berkata nggak beriman, ngamuk kan? Mbak Iman nggak beriman, Mbak Min. Mana? Aku orangnya. Ben, orang beriman kata kamu. Kamu juga beriman baru kata kamu kan? Iya. Oke. Ada lagi? Apa bagaimana? Aku nurut. Karena satu, saya tidak tahu program. Mau bagaimana saya belum tahu ada program apa. Karena belum ada program yang diajukan ke saya. Jadi saya dibilang keamanan ya belum. Mau apa saya tidak tahu. Tapi kalau pasti kan input ya, dengan input yang ada terserah dengan semua outputnya bagaimana. Tapi input sudah ada. Ya input sudah ada, sudah komplit. Menurut saya sudah komplit. Gambar enggak? Ya. Gimana? Ada masih ada lagi? Ada? Ya apa? Ya rencana. Ya bilang seperti ini. 2 rakaat masing-masing. Hah? 2 rakaat masing-masing di atas segini apa? Itu pelaksanaan kan teknis. Iya. Sampai boleh masing-masing, boleh berjamaah, nggak ada ketentuan. Sholat itu berjamaah boleh masing-masing tuh. Tapi kalau tetap aja, ya kan? Hubungannya masing-masing kan? Iya. Iya kan? Iya. Sholat walaupun berjamaah hubungannya itu masing-masing ya. Monggo silakan. Teknisnya mau berjamaah monggo, masing-masing monggo. Karena itu di hadis sudah diterangkan. Yang sholat jadi yang sholat tasbih itu enggak apa tasbih. Sholat tasbih Boleh mau 2 malam 23. masing-masing boleh berjamaah 23 boleh. aja ya, malam 23 ya. Apa? Sholatnya pelaksanaannya maksudnya bareng, yang sholatnya dewi-dewi. Jadi masing-masing. Ya monggo. Semua. Atau sholatnya bareng-bareng kemudian dipimpin oleh imam. Monggo. Itu kan teknis. Kalau saya membaca ketetapan yang di hadis tidak ada ketetapannya. Semuanya baik. Hanya kalau ada imamnya, saudara-saudara kita yang tidak paham tentang hal-hal itu kan ke bawah. Ini udah ketahuan paham ya, karena mendapat keterangan dari saya. Itu kelebihannya kalau berjamaah, orang yang belum sholat sekalipun, belum ngerti sholat, kalau berjamaah dia bisa sholat, karena kali ngikutin ya kan. Ya. Terserah. Tapi karena kalau paham semua, kita sholat masing-masing aja, tapi pelaksanaannya bareng. Artinya waktunya bareng kumpul di sini, tapi sholatnya masing monggo. Kan tahiyatul masjid sholatnya masing-masing. Oh beliau kan walaupun bareng kan sholatnya monggo itu kan kayak gitu. Paham bu? Ya. Kita ini pun udah ada. Kita jadi kan? Mau bagaimana monggo? Kalau nanti sayang ini nanti sampai malah beribadah karena saya kan jadi nggak baik. Dan karena saya nggak ada apa-apanya. Beribadah.
Ini kan apa? Infus baru nih Pak. Iya. Itu baru dulu nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada. Kita mau pelaksananya. Ya karena baru sekarang dibahas. Iya. Ya kan? Dulu kan menjalankan program para pengurus padepokan dalam majelis ya, disepakati setiap malam ganjil kan, bahkan dulu bukan setiap malam ganjil, dulu sholat tasbih itu setiap malam Jumat. Nah setelah sholat tasbih baru bikin selawat nariyah 4444. Makanya tanya Nabi Nur Salim, ketika Nabi Nur Salim minta kesempatan, bikul kamu lah sholat tasbih di sana. Kami sholat tasbih baru bikin selawat nariyah 4444. Nah, kemudian Ramadan kesepakatan tiap malam ganjil 10 hari terakhir sholat tasbih sampai sekarang. Itu hanya program jamaah. Nah, saya nggak sempat nerang-nerangin ini, nggak sempat. Karena apa? Itu dulu copy paste Darussalam. Karena Darussalam, ini ya, saya kan berangkat juga dari Darussalam. Ya kan? Orang tahunya di Darussalam kalau malam liburan 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 pada ngadain sholat tasbih di masjid. Terus ini ikut-ikutan karena di sini mayoritas dulu berjamaahnya dengan Darussalam karena memang kita belum punya tempat. Kalau ini kan baru bahas malam ini. Dan saya dulu juga belum punya kitab Durratun Nasihin. Zaman itu saya belum punya kitab. Saya belum bisa baca kitab. Nah, sekarang saya udah ngaji Durratun Nasihin, saya udah tamat. 11 jilid saya udah tamat. Tamat saya baca dan saya tamat menyampaikan. Cuman tidak di majlis, privat. Hasilnya privat. Oke, Siro Saliki udah. Oke, cukup. Selanjutnya kalau sudah paham, input sudah ya Pak ya. Input sudah, proses berpikir sudah, outputnya saya serahkan kepada jenengan. Kapan mau kiamat, kapan mau bahas, terserah jenengan. Terus pokoknya mulai sekarang, mulai dari yang kecil dan mulai dari yang muda. Tapi udah ada usaha untuk bangkit dan kesadaran. Udah nggak pintar nggak apa-apa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li kalamidina wa li kalamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Karena itu yang tadi kirimkan aku mau pulang ronda Muhammad sallallahu alaihi